Baiklah, saat ini akan saya jelaskan menentukan SPO dari tiap-tiap kalimat ya. Yang pertama, kalau misalkan kalimatnya seperti ini, he is my friend. Maka sebagai subjeknya adalah he. Ini subjek. Predikatnya adalah is. Dan sisanya itu adalah objek. Oke. Dan juga kalian harus ingat bahwa predikat ini akan diduduki oleh dua bentuk, yaitu bisa bentuk to be, bisa bentuk verb atau kata kerja. Contoh, he goes to school. Ya, he goes to school. Ini subjeknya, ini predikatnya, ini objeknya. Oke, paham ya? Nah, ini bukti bahwa verb itu diisi oleh kata kerja. Dan ini bukti bahwa predikat itu diisi oleh to be. Jadi terkait dengan pemahaman kita tentang kalimat verbal dan non verbal. Kalimat verbal ada kalimat yang ada kata kerjanya. Sedangkan kalimat non verbal ada kalimat yang tidak ada kata kerjanya, melainkan dia menggunakan kata sifat dan kata benda. Misal, dia teman saya. Dalam kalimat dia teman saya itu tidak ada kata kerja, tapi ada kata teman saya itu benda. Atau dia sakit, dia capek. Itu semua sakit, capek itu keadaan atau keterangan sifat juga sama gitu. Jadi nggak ada kata kerjanya. Tapi kalau misalkan dia datang ke rumahku, oh ada kata datang, berarti kata kerja. Nah, maka dia tergolong kalimat verbal. Kalau yang tidak ada kata kerja non verbal. Oke ya, demikian cara memahami subjek, predikat, objek dan hubungannya, mana yang kalimat verbal, mana yang kalimat non verbal. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh sekali lagi. Ada dua kalimat maksudnya sama tapi praktek kalimatnya beda. Yang pertama, he comes late. Ya, he comes late. He sebagai subjeknya, comes sebagai predikatnya, late sebagai objeknya. Kemudian yang kedua, he is late. Ya, ini he sebagai subjeknya, is sebagai predikatnya, late sebagai objeknya. Inilah contoh kalimat verbal, ini contoh kalimat non verbal. Di mana perbedaannya? Perbedaannya di sini. Kalimat verbal, predikat atau posisi jabatan predikatnya ini diisi oleh kata kerja, sedangkan kalimat non verbal ini jabatan predikat di sini diduduki atau diisi oleh to be ya. Kalian tahu to be itu am, is, are. Sedangkan kata kerja itu macam-macam. Semua yang kita lakukan itu namanya kata kerja. Duduk, makan, tidur, berdiri, berlari, melihat, mendengar. Itu semua kata kerja. Tapi kalau misalkan di luar daripada itu, tinggal sisanya. Apakah itu kata benda atau kata sifat. Jadi sekali lagi, dua kalimat ini memiliki makna yang sama, yaitu tentang keterlambatan. Dia datang terlambat. Dia terlambat, ya. Memang kalau dalam bahasa Indonesia kalau dihitung dia datang terlambat 3 ya. Ini cocok di sini. Dia datang terlambat. Pas. Tapi kalau ketika dia terlambat loh, kok cuma 2? Sementara formasi yang harus diisi dalam sebuah kalimat mengandung subjek, predikat, objek. Sementara tadi ada 2. Lalu yang satunya apa? Yang satunya diisi dengan yang namanya to be. Ya, yang satunya diisi dengan to be. Sehingga yang Indonesianya 2, dalam kalimat Inggrisnya tetap 3, yaitu he is late. Nah,
sehingga seimbang dengan yang verbal tadi. He comes late. Nah, inilah yang kurang yang harus diwaspadai dan kurang menjadi perhatian bagi pembelajar bahasa Inggris, ya kan? Banyak kesalahan-kesalahan, misalkan malah campur aduk. Misalnya saya makan, dia ngomongnya malah I am eat, atau saya minum I am drink, padahal menggunakan to be am itu adalah konteksnya dalam kalimat non verbal, sedangkan makan minum adalah kata kerja. Jadi nggak boleh melibatkan to be di situ. Juga demikian sebaliknya, ketika saya haus misalkan, dia cuma ngomong I thirsty, saya lapar, I hungry. Yang tiga tadi kaidah kalimat dia tidak penuhi tadi, yang tiga tadi, ya kan? Dia hanya ngikutin bahasa Indonesia, saya haus, I thirsty, padahal tidak, I am thirsty, gitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kalian memahami subjek, predikat, objek, dan mana yang berjenis kalimat verbal, mana yang berjenis kalimat non verbal. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.